Assalamualaikum Sobat Tensi. Kali ini Ningrum Channel mau bahas tentang PPDB. Ya, PPDB itu apa sih? PPDB itu adalah penerimaan peserta didik baru ya. Jadi, jika kalian yang mau masuk SD, SMP, SMA atau SMK itu harus mengikuti PPDB secara online di daerah kalian masing-masing ya. Nah, itu tergantung daerah kalian. Nah, lanjut aja yuk, gimana sih caranya mengikuti PPDB ini? Terus gimana sih ya kan lagi pandemi gini? Bagaimana pelaksanaan PPDB tahun 2020? Yuk kita langsung lihat aja cara pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya PPDB ini tahun 2020 seluruhnya dilakukan secara daring atau online ya, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kemdikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020. Nah, PPDB tahun 2020 ini menggunakan sistem daring ataupun online ya, semuanya menggunakan internet. Nah, anjuran PPDB daring ataupun online ini digunakan untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah ya. Jadi semuanya dilakukan melalui internet, guys. Oke, lanjut. Sesuai dengan peraturan Diknas, PPDB tahun 2020 ini dilaksanakan melalui beberapa jalur ya. Nah, jalur pertama itu melalui perpindahan tugas orang tua atau wali ya, maksimal itu 5%. Jalur afirmasi. Afirmasi ini bagi siswa tidak mampu atau penerima kartu Jakarta Pintar. Nah, ada juga jalur zonasi. Penerimaannya minimal 50%. Nah, jalur zonasi ini dilihat dari kakak tempat tinggal kalian. Nah, selanjutnya ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini untuk kalian yang mempunyai prestasi. Banyak penerimaan jalur prestasi ini yaitu sisa dari jalur-jalur yang lain ya, kurang lebih 30%. PPDB tahun 2020 ini kita sebut sebagai PPDB from home. Nah, ada 3 cara melakukan PPDB from home ini. Yuk kita lihat. Pendaftaran ini bisa dilakukan melalui laptop atau handphone kalian yang mempunyai fasilitas internet, dan cukup melalui pendaftaran di rumah aja. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, nanti akan diverifikasi pendaftaran online dari rumah oleh admin atau operator sekolah ya. Jadi kalian cukup di rumah aja. Setelah diverifikasi, kalian bisa melihat hasilnya, hasil seleksi PPDB dari rumah. Oke, kita simak yuk 3 alur proses pelaksanaan PPDB from home tahun 2020. Nah, pertama itu ada alur pendaftaran model B+. Langkah pertama itu calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan ya. Terus yang kedua, calon peserta didik baru akses halaman situs PPDB online ya. Nah, alamatnya nama daerah kalian, misalkan DKI Jakarta.siap_ppdb.com. Lanjut yang ketiga, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online. Lanjut yang keempat, calon peserta didik baru mengunggah atau upload dokumen persyaratan. Yang kelima, calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan. Yang keenam, calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Yang ketujuh, operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Yang kedelapan, calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di halaman situs PPDB online ya, kayak halaman tadi yang nama daerah.siap_ppdb.com. Nah, alur kedua ini yaitu alur pelaksanaan mekanisme C+
ya. Nah, alur C+ ini yang pertama itu calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Yang kedua, calon peserta didik baru akses halaman situs PPDB online yang nama daerah.siap-ppdb.com. Yang ketiga, calon peserta didik baru login dengan menggunakan nomor peserta, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang keempat, calon peserta didik baru mengisi formulir secara online. Yang kelima, calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah. Yang keenam, calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran. Yang ketujuh, calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di halaman situs PPDB online seperti di langkah kedua tadi. Oke, alur pelaksanaan mekanisme D+ ya. Alur ini yang ketiga ya guys. Tahapnya yaitu yang pertama, calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Yang kedua, calon peserta didik baru akses halaman situs PPDB online yang nama daerah.siap-ppdb.com. Yang ketiga, calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir secara online. Yang keempat, calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Yang kelima, operator melakukan verifikasi pengajuan akun dan berkas secara online. Yang keenam, calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah. Yang ketujuh, calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran. Yang kedelapan, calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB online. Seperti langkah kedua tadi guys. Nah, alur pelaksanaan mekanisme ini hampir sama ya, cuma ada beberapa yang berbeda aja. Nah, selanjutnya baiknya kalian aja mau memakai alur pelaksanaan mekanisme yang mana, yang B+, C+, atau yang D+, ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.